Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam, datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengkokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Tuhan berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu
berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa." Kepada Allah itulah Abram percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, "Begitu banyaknyalah nanti keturunanmu." Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Nilai Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudari-saudaraku yang terkasih, tidak biasa kita merayakan perayaan hari Sabtu yang kita pindah ke Sabtu sore. Namun ini menjadi istimewa karena hari ini bertepatan dengan ulang tahun paroki, 19 Maret 1991, Santo Yusuf atau paroki Santo Yusuf diresmikan. Lalu apa yang bisa kita renungkan dalam terang Injil hari ini, terlebih tentang peristiwa atau bahkan kisah berkaitan dengan pelindung paroki kita Santo Yusuf. Tahun 2021 kemarin, Uskup Paus mencanangkan sebagai tahun Santo Yusuf, yang juga dikeluarkan sebuah dokumen tentang Santo Yusuf, yaitu Patris Corde, hati seorang bapa. Permenungan itu saya yakin juga melahirkan banyak inspirasi yang luar biasa. Santo Yusuf yang dikenal sebagai tokoh yang tidak terlalu kelihatan, karena tentu dalam semua kisahnya Santo Yusuf tidak pernah berbicara. Santo Yusuf dikenal dengan pribadi yang dewasa, karena ia hadir bukan hanya soal ketika ada kegembiraan, tetapi lebih-lebih tentu dalam situasi-situasi yang sulit. Dan itu nampak jelas bagaimana Santo Yusuf mendampingi peristiwa-peristiwa sekitar kelahiran Yesus. Yang kita tahu kisah itu bukan sesuatu yang menggembirakan atau penuh dengan kemeriahan, tetapi sebuah kisah yang tentu dalam situasi yang sunyi, bahkan kita bisa menyebut dalam situasi yang genting, karena banyak hal yang terjadi, bahkan ancaman untuk bayi Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu dari Injil yang kita dengarkan bersama hari ini, kita tahu bagaimana Yusuf ini menjadi seorang pribadi yang sungguh dekat dengan Allah. Kenapa saya menyimpulkan demikian? Karena Yusuf dalam setiap hal ternyata peran Allah, bahkan dalam setiap peristiwa-peristiwa penting Allah hadir dalam kehidupan Yusuf. Inilah tanda bagaimana Yusuf ini memiliki kedekatan atau relasi yang baik dengan Allah. Bahkan juga dikatakan dalam perikop Injil hari ini, dikatakan ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata. Mimpinya pun ketemu dengan Tuhan. Nah, kita itu mimpi ketemu siapa? Yusuf ini mimpinya ketemu Tuhan. Dan menyampaikan perintah. Tentu ini kalau kita kita renungkan, wah mungkin enggak ya. Tetapi bukan perkara itu, tetapi bagaimana kehendak Allah itu nyata hadir dalam pengalaman pribadi orang, itulah yang memang selalu menjadi dan mewarnai menurut saya kita semua sebagai orang beriman. Memang kedekatan atau iman itu bukan soal saya didatangi apa enggak. Lah saya ini sampai umur segini enggak pernah didatangi berarti saya enggak beriman. Bukan itu tentu. Tetapi bagaimana kehidupan kita ini terus berbalut dengan pengalaman-pengalaman akan Allah. Maka sebagai orang Katolik kita sebenarnya sudah sangat biasa selalu berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Mulai dari bayi mungkin membaptiskan anak, mengajari anak berdoa, walaupun orang tuanya kadang tidak berdoa ya. Betul apa enggak ya? Ngajari anaknya sembahyang, kadang-kadang enggak sembahyang. Ayo misa. Kadang-kadang juga bukan enggak mau tapi lupa ya. Saya sering, kalau orang dewasa itu kan karena banyak pikiran sehingga sering lupa misa. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman Yusuf inilah yang menurut saya menjadi pengalaman iman yang luar biasa. Belum lagi kalau kita bicara tentang keutamaan-keutamaan Santo Yusuf.
yang paling jelas karena tidak pernah disebut dalam Injil, bahkan dalam tradisi juga, bahwa Yusuf itu yang orang yang tidak banyak bicara. Kalau saya gandengkan dengan dokumen Paus ya, tentang Patris Corde itu, hati seorang bapa itu, kalau kita punya ayah yang tidak banyak bicara, itu pasti menyenangkan biasanya ya. Menyenangkannya apa? Wis ben ibuke saja yang banyak bicara, kan gitu. Hati seorang bapak yang lebih mengenali dan memahami daripada bereaksi dan sungguh-sungguh mengambil tindakan-tindakan yang reaktif. Dan itu menunjukkan menurut saya bagaimana Yusuf ini punya kedalaman itu. Belum lagi kitab suci bahkan menyebut tentang bagaimana Yusuf ini seorang yang tulus hati. Makanya banyak kongregasi atau para suster lebih-lebih senang memakai Santo Yusuf ya, karena ini contoh laki-laki yang luar biasa. Maka menurut saya sebagai paroki yang berlindung kepada Santo Yusuf, ini bapak-bapaknya harus seperti Santo Yusuf. Betul? Ibu-ibunya juga boleh tentu ya. Bapak-bapaknya harus seperti Santo Yusuf. Jadi nanti enak kalau nasihati gini para romo. Gimana romo suami saya? Tinggal sini suruh datang kemari, temu romo, lalu nanti bilang, Pak, pelindungnya Santo Yusuf ya, harus jadi Santo Yusuf. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman-pengalaman inilah yang menurut saya pelindung atau memakai nama paroki Santo Yusuf ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Maka perayaan ini tidak berhenti pada hari ini. Nanti ada novena Santo Yusuf yang juga nanti kita rayakan misa syukur bersama, di mana harapannya dalam novena-novena itu, dalam permenungan-permenungan itu kita menemukan inspirasi yang luar biasa dari Santo Yusuf. Tapi kita tidak pernah berhenti pada Santo Yusuf memang, tetapi kita mengajak dan menyadarkan diri kita masing-masing bagaimana karakter Santo Yusuf ini membawa kepada Allah. Bagaimana Santo Yusuf ini juga menjadi teladan inspirasi bagaimana ia juga harus berhadapan dengan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita semua semakin menyadari kekayaan dan keistimewaan ini, dan semoga kita juga berani menimba, bahkan juga mengambil kekuatan-kekuatan yang diteladankan oleh Santo Yusuf, dan akhirnya kita bersama Santo Yusuf dapat memuji dan memuliakan Allah. Bagaimana kedekatannya dengan Allah membawa kepada panggilannya sendiri untuk terlibat, bahkan sungguh-sungguh menjaga, menyukseskan kalau mau dikatakan karya keselamatan Allah yang dihadirkan melalui Yesus. Maka semoga kita menjadi bagian dalam karya-karya itu di tengah pelayanan kita di paroki, pelayanan kita dimanapun, supaya Santo Yusuf yang menjadi kekuatan dan inspirasi kita juga hadir dalam karakter keseharian kita setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.